Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Brian Riando. Di sini saya akan mengajarkan materi pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 6 di semester 2 untuk pertemuan yang pertama. Dan di sini saya akan menjelaskan 4 sahabat Nabi Muhammad. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini materinya adalah Khulafaur Rasyidin. Di sini saya untuk mempermudah supaya adik-adik memahami apa sih materi kita hari ini. Kita membahas 4 sahabat Nabi Muhammad. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat atau terakhir Ali bin Abi Thalib. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita harus tahu apa sih Khulafaur Rasyidin itu. Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari 2 kata, yaitu khalifah atau khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin, yang kata pemimpin dan kata ar-Rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke materinya. Di sahabat Nabi Muhammad yang pertama adalah Khulafa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembah berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan. Karenanya, ketika diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kaum laki-laki. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir atau 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berbudi luhur, tidak sombong, dan sederhana. Nah, di sini adik-adik bisa melihat ada beberapa prestasi dan ketauladanan atau karakter dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan prestasi di sini saya hanya mengambil 4 saja. Yang pertama, memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Dan keteladanan atau karakter dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah rendah hati,
berhati tenang, sederhana, penyabar, adil, dermawan, penolong, dan senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ke sahabat Nabi Muhammad yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya, yaitu Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meninggal dunia. Ia telah menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin setelah dibaiatnya Umar sebagai khalifah. Umar pun berkata kepada umatnya, orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku untuk menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Umar menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat gelar sebagai Amir al-Mukminin, komandan orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan-keberhasilan. Umar memerintah selama 10 tahun dan Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ini ada beberapa prestasi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an dan ketauladanan atau karakter dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Salah satunya adalah mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran, mendirikan pengadilan dalam rangka misalkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif, membentuk jabatan kepolisian, mendirikan jabatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan, mendirikan baitul mal, mencetak mata uang, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Dan karakter dari Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah keberanian menyampaikan kebenaran, suka bermusyawarah, bersikap adil, bersikap toleran, bersifat sederhana, dan bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Kita lanjut ke sahabat Nabi Muhammad yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya yang bernama Urwah adalah putri Ummu Hakim al-Baidah atau putri Abdul Muthalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf ibnu Qushay. Nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, sedangkan nasab Rasulullah SAW
bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ayah dari Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Utsman bin Affan radhiyallahu an masuk Islam melalui dakwah ajakan Abu Bakar radhiyallahu an dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang kaya yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi, kehidupannya dijalani dengan sederhana, serta sebagian besar kekayanya adalah untuk perjuangan agama Islam. Masa periode pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu an membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah, dan pada masa periode pertama ini segalanya berjalan lancar dan stabil. Periode kedua, Khalifah Utsman bin Affan mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat Khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahnya. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun mulai dari 23 Hijriah sampai 36 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Mulai dari usia 70 tahun sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun, serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Ini ada beberapa prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam, memperbanyak naskah Al-Quran, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun perekonomian, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan, jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian, mendirikan masjid yang luasnya di kota Madinah hingga 160 kali 150 hasta dengan tiang pualam, dinding batu berukir, bertahta perak, dan atap yang melengkung. Dan keteladanan karakter dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ialah sikap kedermawanan, sikap keadilan, kesederhanaan, dan kejujuran. Kita lanjut ke sahabat Nabi yang terakhir atau yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Dia merupakan anak laki-laki keempat terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun setelah dewasa. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an wafat, melalui musyawarah masyarakat, Muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahnya, ia menghadapi berbagai pergolakan.
Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahnya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya pada tahun kurang lebih 658 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali bin Abi Thalib untuk memindah pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci ini dikotori dengan politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij yaitu Abdullah bin Muljama. Dan ada beberapa prestasi dan keteladanan dari karakter Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Prestasinya ialah memperluas dakwah Islam dan sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an membangun kota Kufah dengan bentuk bangunan baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dikenal sebagai pembina dan penyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad ad-Du'ali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Ini ada keteladanan atau karakter dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di antaranya cerdas, pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, dan sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Sebelum kakak tutup untuk materi pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.